Soalnya kita memasuki acara inti kita, yaitu ceramah malam Nuzul Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Mukhtar SAG SOS dengan tema yang akan dibawakan yaitu Al-Quran, pedoman untuk meraih kebahagiaan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Hadana wa wafaqna ila siratal mustaqim. Wa jalana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in nabiyyin wa imamul mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala aydan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Wa qala aydan man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf, hanya disebut yang tertentu saja, bukan berarti yang lain tidak disebut, tidak dihormati. Yang paling saya hormati tentu Ketua DKM At-Taqwa serta tetangganya adalah Musola Al-Munajat, kemudian Masjid Al-Wahid. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman untuk meraih kebahagiaan hidup. Yang pertama, Al-Qurannya dulu. Nah, Al-Quran yang dimaksud nanti dijelaskan satu poin intinya beserta turunannya. Al-Quran beserta turunannya. Apa turunannya Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu dari Allah, kalamullah. Makanya disebutnya ia peringatan nuzulul Quran. Secara lugawi bahasa nuzul itu dari kata nazal, artinya turun. Kalau turun berarti sumber Al-Quran itu dari atas, seolah-olah begitu. Makanya diturunkan namanya nuzul Quran. Nah, Al-Quran yang dimaksud Al-Quran beserta turunannya. Apa itu turunannya? Turunannya di bawahnya nanti keterangannya dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW. Artinya perkataan, perbuatan, dan takrir dari Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan Al-Quran itu beserta turunannya. Di samping itu setelah Al-Quran kan dalilnya wa ma atakumur rasul fakhudhu wa man nahum anhu fantahu. Atau dalam ayat lain atiullaha wa atiur rasul, kalau kesananya wa ulil amri minkum. Atau nanti juga kaul para sahabat, dari sahabat ke tabi'in, terus ke para ulama mujtahid. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran beserta turunannya. Itulah yang harus menjadi pedoman hidup. Kalau yang namanya pedoman biasanya disimpan di itu kan apa di hari? Di depan. Berarti kalau Quran di depan, berarti Qurannya dari imam dan kita jadi makmum. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan sebaliknya, kita ingin di depan, Quran malah disimpan di belakang. Artinya Quran harus mengikuti keinginan kita maksudnya. Kalau begitu caranya tidak beres. Sebab sesuai dengan ikrar kita kan, dari mulai raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hub. Kalau di madrasah biasanya itu jadi ikrar tiap hari yang harus diingat, bukan hanya diucapkan. Itu yang dimaksud dengan pedoman. Quran dijadikan arah pedoman, tuntunan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau saya tanya masing-masing, ditanya masing-masing, bahagia teh naon sih? Mungkin 1000 orang akan mengatakan 1000
1000 penuh apa? Relatif kayaknya bahagia. Ada yang bahagia, saya mah bahagia. Kamu semoga imah KPR PTN. Saya udah bahagia kalau sudah punya rumah 1 miliar. Dan begitu. Saya bahagia kalau punya jabatan. Saya bahagia kalau beli mobil Pajero. Dari jam itu lunas itu mobil. Dan begitu seterusnya. Orang mungkin seperti ini. Atau saya bahagia kalau saya bisa beribadah sesuai dengan aturan hukum dan semakin tua semakin rajin. Ini kan Ramadan, bulan pembinaan. Terakhir akhir Ramadan itu harus menjadi orang yang bertakwa kan gitu lah lakum. Jangan sampai Ramadan berjalan habis-habisan. Setelah Lebaran, lagu yang dinyanyikannya aku masih seperti yang dulu. Balik lagi gitu. Haram. Lah Ramadan katingalina rajin ke masjidnya, tarawih lagi ayat. Pas beres bulan Syawal. Tengin. Nah itu namanya aku masih seperti yang dulu. Bahagia ya. Bahagia dalam Islamnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang bisa berbeda mungkin, tapi yang paling penting apakah itu memang sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah hanya satu sepertinya membuat kita itu apa tuh? Wama Parakul Jinna wal Insa illa dia. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Menurut ahli tafsir karena jin disebut lebih dulu, berarti jin lebih dulu daripada manusia. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk jalan-jalan di PTN, bukan untuk nonton Persib dan Persikabo. Walaupun itu tidak hak. Masalah apa? Ibadah apa tidak? Dan ibadah dalam pengertiannya yang luas. Allah memberikan waktu-waktu yang istimewa untuk mengejar jauh. Saya masuk surga umurnya 20 tahun, ibadahnya yang 2 tahun setengah, tidak habis-habis. Padahal kata Allah, a'dadul ibadah sholihin, mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara bi qalbil bashar. Aku sediakan bagi mereka orang-orang yang soleh. Lain kudu ngaranna apa soleh ya? Soleh perbuatannya. Aku sediakan bagi dia yang soleh. Apa itu? Mala ainun ra'at, sesuatu yang belum terlihat, belum pernah mata, wala udunun sami'at, belum pernah terdengar dari telinga, wala khatara bi qalbil bashar, belum pernah terlintas dalam pikiran. Nanti itu balasan bagi orang-orang yang soleh. Dan untuk jadi soleh ternyata memang tidak mudah. Itulah kami dimantai. Itu baik seobrol Bapak Punten. Kami terakhir berikutnya hidup. Jadi Al-Quran beserta turunannya menjadi pedoman untuk meraih kebahagiaan, dua kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan hidup. Hidup berapa kali kita Pak? 1 kali, 2 kali? 2 kali. Setelah saya perhatikan di dalam dalil-dalil Al-Quran, itu selalu ujungnya itu yuhyi ayumi terus wayuhyikum, hidup. Berarti hidup bukan sekali, hidup 2 kali. Yang sekali mati sekali, hidup mah 2 kali. Alamnya tangga main si panjang terlalu panjang, apalagi ngomong alam yang sudah pernah kita lewat. Minimal sekarang aja kita hidup, nanti mati, terus hidup. Setelah hidup yang kedua kita tidak akan pernah mati lagi. Nah ini masalah. Ini dunia yang sekarang kita hadapi ini. Allah sudah memberikan jalan dan segala macam. Bagaimanapun kita masih bisa minta tolong, minta bantuan. Mulai yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Al-Quran yang pertama tadi disebutkan adalah kalamullah, artinya firman Allah. Memakai kata perkataan Allah, tapi bukan perkataan seperti kita yang keluar dari lisan, dari mulut. Kalau begitu caranya atau Allah sama dengan kita. Padahal kata Allah laisa kamitslihi syai'un. Firman Allah yang maha suci. Kalamullah. Maksudnya bukan buatan Nabi Muhammad, bukan perkataan Nabi Muhammad.
Kalau itu perkataan Nabi Muhammad, memang itu juga mustahil. Karena Rasulullah ummi, tidak membaca, tidak menulis. Gurunya langsung Allah melalui malaikat Jibril. Kalau perkataan itu dari Rasulullah, tentu gurunya lebih pintar tuh. Ya istilah, tidak ada murid melewati gurunya. Hanya istilah. Mungkin ada lebih pintar, ada guru, tapi berbeda pendapatnya. Kalamullah yang menjadi mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang bisa mengalahkan manusia dan tidak bisa diikuti atau dicontoh. Dalam pengertian manusia bisa berbuat seperti itu. Itulah namanya mukjizat, dari kata aja, melemahkan. Dari dulu 1400 tahun yang lalu sampai sekarang belum pernah ada orang yang bisa membuat Al-Quran. Dunia aja dising-singin aja nama. Tinggal bodoh nah gitu. Kenapa? Karena Al-Quran mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya para nabi yang menerima mukjizat itu. Saya bahasa orang biasa hampir ngobrol ngomong, benar-benar mukjizat. Hanya mana nabi lain mukjizat, RTG itu. Mukjizat itu dari Allah untuk para nabi dan untuk membuktikan kenabiannya, maka Allah memberikan mukjizat kepada para nabi. Itu yang pertama. Ciri pertama Al-Quran, unsur pertamanya adalah mukjizat kalamullah yang menjadi mukjizat bagi para nabi untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, disampaikan melalui malaikat Jibril untuk para nabi, nabi maksudnya Nabi Muhammad SAW. Sebab ada firman Allah, kalamullah, yang diberikannya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada nabi yang lain. Jadilah Zabur, Injil, Taurat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, yang pentingnya, dia diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir artinya dari arti besar, kelompok besar, dan ada di dalam sebuah mushaf. Dan yang terakhir, ibadatun tilawat, menjadi ibadah bagi mereka yang membacanya, yang tadi ibadah. Nah itu pengertian Al-Quran. Bila tidak memenuhi kriteria yang tadi, maka dia tidak lagi. Dan Al-Quran ini dijaga dari mulai turun pada Rasulullah sampai hari kiamat. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sejarah turunnya Al-Quran, Quran dibagi menjadi dua tempat. Yang pertama kelompok ayat-ayat Makkiyah, artinya ayat-ayat yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Kalau dari sisi waktu, lebih lama Rasulullah menerima wahyu itu di Mekah, kurang lebih 13 tahun. Sedangkan yang kedua ayatul madaniyah, ayat-ayat yang turun di Madinah atau setelah hijrah, itu waktunya kurang lebih katanya 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, kurang lebih di atas 10 tahun. Berarti 13 ditambah dalam jangka waktu 23 tahun Rasulullah selesai mengemban tugas dan Islam tersebar sampai ke pelosok dunia sekarang ini. Hanya dengan waktu 23 tahun. Umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, selesai usia umur 60 tahun. Nah, kemudian Al-Quran yang turun pertamanya bulan Ramadan, menurut sebagian tanggal 17 Ramadan, mulai diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni surat yang kita apa? Al-Alaq. Al-Alaq dengan kalimat pertama Iqra. 3 kali katanya malaikat Jibril mengatakan Iqra, Iqra. Rasulullah mengatakan, mana Bikori, saya tidak bisa baca. Akhirnya sambil dinonton, akhirnya dibacakan langsung. Dan setelah itu tidak lama kemudian, katanya lama 3 tahun kurang lebih, Rasulullah putus seolah-olah, sehingga timbul kecemasan dan akhirnya turun lagi dan berakhir 23 tahun itu berakhir
pada bulan Zulhijjah ketika pelaksanaan haji wada. Yang paling ingin saya sampaikan, yang hubungannya dengan yang sekarang, apa sih isi Al-Quran itu? Secara global, secara garis besar. Yang pertama, Al-Quran itu isinya tentang akidah, prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Inilah yang pertama, dan akidah atau keimanan inilah yang menjadi dasar berlakunya seluruh aturan-aturan Islam setelah seseorang menjadi orang Islam atau seorang Muslim. Akidah yang utama, dan ini wajib kita jaga, kita pelihara sampai tadi disebutkan ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya meninggallah dalam keadaan membawa ajaran Islam, akidahnya. Tapi itu yang konon katanya yang sudah mengalami mau nyari tadi berarti semangat. Itulah godaan yang amat sangat besar ketika kita akan meninggal dunia. Disebutkan sakaratul maut. Karena sakar. Sakar itu bahasa orang mabok. Sakar itu mabok ketika meninggal. Itu ketika kita sudah sakaratul maut, malaikat memperlihatkan itu bahasa kasar, dia tempat mana? Udah mata udah hampir padam. Yang hadir di situ mah paling bisa jadi kumpul anak-anak. Ini tempatmu di akhirat kelak. Hanya lihat kalau yang mau meninggal, dia lagi ngincinan dia genting di sekolah. Kalau ada yang kelihatan, ada cirinya katanya. Tapi mau dibedakan mesti kelihatan. Curiga, seujung ke batu. Tinggal sih, molotot. Jadi yang pertama, inilah yang paling utama. Kita mohon kepada Allah, makanya suka sholat, baca doanya. Allahumma awil ayat nabi sakaratil maut, tabarikatil maut, tapi maba'at maut. Ada juga sholat sunat untuk supaya minta kepada Allah ketika sakaratul maut meninggalnya dalam husnul khotimah. Rasulullah pernah menyampaikan, ya Allah, beginikah sakitnya ketika mau meninggal? Iya. Kalau memang begini keadaannya, aku harap umatku semuanya jangan diberi sakit seperti ini. Biarkan kembalikan semuanya kepada aku sampai begitu Rasulullah. Dan Rasulullah kan, yang utama tentu pelaksanaannya nanti. Akidahnya kuat, anak kita jaga. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip ibadah. Nah ini yang agak berat memang. Berarti artinya karena banyaknya wilayah dalam prinsip-prinsip ibadah. Inilah tugas dari yang tadi turunan yang satu, sunnah Rasulullah SAW. Jangan coba-coba ingin menguasai Al-Quran tapi tidak pakai sunnah. Hadis Rasulullah SAW, lamun Quran hunkul anu dibaca untuk pakai hadis, itu bisa sholat aja nggak bisa. Sebab di Quran tidak ada hari maghrib sabaraha rakaat, isya sabaraha rakaat, nggak ada. Bacaannya gimana? Nggak ada. Makanya Rasulullah hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli, itu kepada sahabat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Nah seperti itu contoh, itu adanya di hadis. Demikian juga ibadah haji, itu namanya fikih bidang ibadah namanya. Yang kedua fikih muamalah. Nah ini yang banyak. Kemudian ibadah, muamalah, terus hubungan keluarga dimulai dengan nikah. Ada fikih munakahah. Jadi bukan hanya menyalurkan syahwat itu. Ada memang ibadah nikah itu. Setelah fikih munakahah ada lagi fikih lamun maut, salah satunya dari timbul warisan. Fikih mawaris namanya. Selesai kan hubungan antar satu keluarga. Nah, ke masyarakat kemudian ada yang disebut yang sedang hubungan ketatanegaraan, namanya fikih jinayah, bicara tentang tindak pidana. Fikih kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip syariah. Nah, syariah itu prinsip hidup kemasyarakatan. Sebab Islam agama yang paling sempurna. Diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Memang tidur tidak diatur. Tidur itu urusan pribadi, tapi aturan Islamnya ada. Hari-hari sareke mau halus nama kudu heula. Yang keempat, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Ternyata Al-Quran itu pengetahuan penuh sekali. Termasuk kita di puasa, mulainya kan berdasarkan ilmu pengetahuan.
berapa derajat ya bulannya sudah muncul. Kurang dari 3 tidak jadi. Harus di atas 3 baru dianggap bulan baru. Perputaran matahari, perputaran bulan dan seterusnya itu semuanya ceritanya ada di dalam Al-Quran. Yang kelima, yang terakhir adalah cerita umat-umat zaman dahulu. Untuk apa diceritakan oleh Allah? Untuk menjadi bahan ibrah dari pelajaran. Nih, bapaknya, suaminya orang kafir, kafir banget kata Fir'aun. Kan siapapun tahu. Makanya ibu-ibu jangan pernah ayat pas ditanya anak siapa namanya Fir'aun. Balikin sejelek. Dia punya istri Siti Asia. Ternyata bergabung dengan suaminya kafir yang super kafir itu sampai sekarang. Itu dalam Quran disebut itu bahwa badannya diselamatkan sampai sekarang masih ada itu badan dan bisa kita lihat. Oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran kejadian. Itu juga cerita umat zaman. Ternyata ikut iman bisa. Tetap dia mempertahankan keislamannya. Maaf kekurangannya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian, memberikan sehat walafiat, sehat badan, sehat pikiran dan sehat kantong sampai berakhirnya Ramadan. Dan di bulan setelah Ramadan kita memang benar-benar berubah, insya Allah menjadi orang takwa, muttaqin. Dan takwa adalah proses panjang. Mungkin sampai, mungkin juga belum sampai benar, tapi tidak adalah kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil Yusuf ke Sohibul Bed, tuan rumah DKM Mustalah atau. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ceramah tadi bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Baik hadirin yang berbahagia, setelah kita menerima siraman rohani yang penuh hikmah, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa, memohon keberkahan agar peringatan nuzul Quran kita pada malam hari ini menjadi penerang dalam hidup kita. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Arif Farijal selaku Ketua RT 6. Kepada beliau kami persilahkan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبالغنا بها أقصى غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وقل رب اغفر وأنت خير الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah acara kita telah usai dengan penuh keberkahan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya selaku MC pada malam hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.